Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SD Silaturahim Islamic School yang dirahmati Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang ustadz yang diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumahnya. Setelah ustadz itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, "Pak, uang kita hilang. Aku pikir Pak Ustadz yang mengambil uang 5 juta tadi di meja. Padahal uang itu akan kita berikan untuknya." Dengan marah, si suami berkata, "Jika begitu, berarti Ustadz kita adalah pencuri. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke pengajian-pengajiannya." Waktu berlalu, 2 bulan kemudian si istri tadi bertemu dengan ustadz di jalan. Dengan terpaksa menyapa sang ustadz, "Assalamualaikum Ustadz." Tentu ustadz menjawab salam dari wanita tadi. "Waalaikumsalam," jawab ustadz. Kemudian wanita tadi menyambung dari ucapannya bahwa mereka sudah tidak lama bertemu, hampir 2 bulan lamanya, karena suami istri yang tadi jarang menghadiri ke pengajian ustadz. Kemudian istri yang tadi, wanita yang tadi berbicara kepada ustadz, "Wahai ustadz, kami tidak datang ke pengajian ustadz karena ketika ustadz datang ke rumah kami memenuhi undangan kami untuk makan malam, pada hari itu, pada malam itu kami kehilangan uang sebesar 5 juta. Setelah kepergian ustadz dari rumah kami." Kemudian sang ustadz tersenyum lalu menjawab, "Ya benar, aku mengambil uang itu dan menaruhnya di dalam Al-Quran agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak beritahu Anda, karena saya pikir ibu dan bapak setiap hari pasti membaca Al-Quran." Wanita itu pun merasa kaget dan meminta maaf kepada ustadz. Setelah kembali ke rumah, wanita itu mengambil Al-Quran dan menemukan uang 5 juta berada di dalam Al-Quran tersebut yang sudah lama tersimpan selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu pula wanita dan suaminya telah menuduh kepada ustadz sebagai pencuri uang mereka. Teman-teman, kisah yang pertama ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa tidak boleh berburuk sangka kepada orang, tidak bersuudzon kepada orang, dan senantiasa untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kisah yang kedua kita ambil dari kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang dijamin
masuk surga, dan dia pula sahabat yang paling kaya. Pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya usai melakukan peperangan Tabuk. Setelah peperangan Tabuk tersebut, banyak kebun-kebun korma yang rusak. Tentunya buah-buah korma pun menjadi busuk-busuk. Tentu pula penduduk-penduduk Madinah merasa bingung dikarenakan korma-korma yang mereka miliki harus dijual kemana, karena keadaan korma tersebut tidak layak jual, jelek-jelek dan busuk-busuk. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada masyarakat Madinah untuk mengumpulkan korma-korma yang busuk tersebut dan akan Abdurrahman bin Auf beli dengan harga normal. Pada saat itu masyarakat Madinah berbondong-bondong mendatangi Abdurrahman bin Auf untuk menjual korma busuknya. Abdurrahman bin Auf membeli korma-korma yang busuk tersebut, berharap hartanya habis, karena Abdurrahman pernah mendengar sabda Nabi, orang-orang kaya akan lama dihisabnya nanti di yaumil akhir. Makanya Abdurrahman beriktikad untuk mengimpakkan semua hartanya agar dia tidak memiliki harta ketika dia meninggal. Setelah Abdurrahman membeli semua kurma-kurma yang busuk dan semua masyarakat Madinah merasa senang karena kurma yang busuknya dibeli dengan harga normal, Abdurrahman merasa senang karena Abdurrahman merasa hartanya sudah habis. Akan tetapi di balik peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan jauh di kota Yaman, kerajaan Yaman, ada dokter yang menyarankan ketika itu di Yaman ada wabah yang wabahnya bisa sembuh dengan mengkonsumsi atau memakan korma-korma yang busuk. Pasukan dari Yaman tersebut mendatangi kota Madinah dan mencari informasi harus kemanakah membeli korma-korma yang busuk tersebut. Masyarakat Madinah memberitahu kepada orang yang sedang mencari korma tersebut supaya untuk mendatangi Abdurrahman bin Auf, karena pada hari-hari yang lalu Abdurrahman telah membeli korma-korma busuk tersebut dari masyarakat Madinah. Tanpa pikir lama lagi, orang yang diutus dari Yaman mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membeli kurma yang busuk tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga korma normal, harga korma yang biasa. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman, bahwa ketika kita memberikan harta kita, berinfak harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik, bahkan lebih banyak di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.